datang di ruang konferensi pers Media Center G20. Dan selamat sore juga untuk teman-teman media yang sudah hadir. Kami informasikan untuk konvers hari ini disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kemenko Marves dan FMB 9 Kominfo. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Pak Menko untuk menyampaikan pengantar terkait kesiapan Indonesia dalam KTT G20. Om Swastiastu. Dalam sepekan terakhir ini saya berada di Bali untuk memimpin langsung persiapan di lapangan bersama para menteri dan kepala lembaga serta Panglima dan Kapolri yang tentunya yang terlibat dalam kepanitiaan G20. Saya ingin melaporkan pada teman-teman sekalian, kesiapan kita, saya pikir kita sudah 100%. Saya juga baru seharian ini keliling meriksa semua. Ini semua akibat atau hasil dari kerja keras dari tim untuk mensukseskan tingkat tinggi KTT G20 ini. Mulai besok tanggal 13 November, kita semua sudah mulai bekerja penuh dan semua prosesi KTT G20 akan dimulai. Beberapa kepala negara dan delegasi akan mulai hadir dan berdatangan ke Indonesia dengan mengusung prinsip inklusivitas, dan G20 akan melibatkan lebih dari 3.443 delegasi dan 17 head of state atau head of delegation anggota G20. Di samping para pemangku kepentingan lain seperti para pebisnis, tim supporting delegasi resmi, aktivitas LSM, utusan lembaga internasional, jurnalis, observer, dengan jumlah seluruhnya diperkirakan mencapai lebih dari 12.750 orang. Saya selaku Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan acara ini memohon dukungan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Bali, untuk turut menjaga ketertiban menjelang dan selama pelaksanaan KTT G20. Kepada warga Bali, saya mohon maaf bila di sana-sini terganggu kenyamanannya akibat dari pelaksanaan kegiatan dari G20 ini. Tentu ini semua tidak kami bermaksud untuk membuat teman-teman semua sulit, tapi terkadang tidak dapat dihindari. Dan kami memohon dukungan untuk saling menyukseskan acara ini. Saya juga memohon doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar gelaran acara KTT G20 ini dapat terlaksana dengan baik tanpa ada halangan satu apapun. Sebagaimana telah disampaikan oleh pemerintah Provinsi Bali melalui surat edaran, maka pemerintah daerah menghimbau agar masyarakat mengurangi aktivitas selama KTT G20. Ini bukan berarti rakyat atau masyarakat tidak boleh keluar rumah sepenuhnya. Kami mendorong seluruh kegiatan bisa dilakukan dari rumah, agar dilakukan dari rumah saja. Agar anak-anak juga selama beberapa hari bisa belajar secara daring dan karyawan dapat work from home bila itu masih dimungkinkan. Saya kira kita sudah pengalaman dengan COVID kemarin, itu semua bisa kita lakukan. Dengan spirit kebersamaan, saya yakin ini juga bisa kita lakukan. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya juga mengajak kita semua untuk terus menjaga wajah Indonesia di mata dunia. Selaku tuan rumah sekaligus sebagai keketuaan G20 tahun ini. Selangkah lagi kita akan menuntaskan kepemimpinan Indonesia dalam membawa arah G20. Dari Bali kita ingin mengajak dunia untuk pulih bersama, untuk bangkit lebih kuat dengan bergotong royong serta membawa perdamaian bagi masyarakat dunia. Bali memberikan aura persahabatan. Bali memberikan aura kedamaian. Saya percaya
ini akan menusuk hati dari semua pemimpin-pemimpin yang datang kemari. Sebagai negara yang besar, kita yakin bahwa Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan baru ekonomi dunia. Kita melihat ada harapan baru dengan dipegangnya presidensi G20 Indonesia. Kegiatan ini telah memberikan dampak bukan hanya kepada ekonomi nasional maupun Bali pada khususnya, tapi juga kepercayaan internasional bahwa Indonesia memiliki peran strategis dalam percaturan global dan merupakan tempat investasi yang sangat strategis. Ini terlihat dari banyaknya permintaan untuk bilateral dengan Presiden Joko Widodo dan permintaan juga Presiden Joko Widodo untuk mengatur pertemuan-pertemuan bilateral. Penyelenggaraan KTT G20 akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia. Diperkirakan kontribusi G20 mencapai $533 juta atau sekitar 7,5 triliun rupiah terhadap produk domestik bruto Indonesia pada tahun 2022. Sebagian besar akan berputar di Bali. Kita tahu selama pandemi kemarin Bali sangat menderita. Sekarang kita berharap ini bisa mengobati luka yang begitu dalam di Bali selama 2 tahun yang lalu. Konsumsi domestik yang didorong oleh rangkaian forum G20 ini diperkirakan naik sampai 1,7 triliun rupiah dan membangkitkan serapan tenaga kerja hingga lebih dari 33.000 orang, terutama pada sektor transportasi, akomodasi, MICE atau meeting, incentive conference exhibition, dan usaha mikro kecil dan menengah. Presidensi G20 menjadi momentum bersejarah bagi Indonesia yang baru akan digelar di tanah air kita ini 20 tahun lagi dari sekarang. Jadi semua Anda yang hadir di sini, Anda akan menyaksikan ini lagi 20 tahun dari sekarang, bila Anda masih tetap hidup seperti sekarang ini. Saya sekali lagi mengajak segenap masyarakat Indonesia untuk turut mendoakan kesuksesan Indonesia, membawa forum KTT G20 bermanfaat untuk dunia. Tunjukkanlah, saya ulangi, tunjukkanlah bangsa ini adalah bangsa besar. Bangsa yang mampu mengedepankan perdamaian. Bangsa yang mampu juga mengatur dirinya. Dan kita siap menyambut KTT G20 ini. Sekian, terima kasih. Om, Santi, Santi, Santi Om. Pak Menko, mohon izin untuk 3 pertanyaan, boleh Pak? Silakan. Kami persilakan teman-teman media, terbatas 3 pertanyaan ya. Dari yang pertama dari Mbak itu, tolong sebutkan nama dan medianya. Kemudian yang kedua, ya yang di depan. Satu lagi, oke, dari TV One. Silakan. Selamat sore Pak Menteri, saya Gracia dari kantor Berita Antara. Maaf, saya kurang dengar, boleh buka masker? Oh baik. Ya. Selamat sore Pak Menteri, saya Gracia Simanjuntak dari kantor Berita Antara. Ada kekhawatiran KTT 20 tidak akan menghasilkan komunika bersama. Bagaimana Indonesia mengantisipasinya Pak? Tidak melahirkan apa? Tidak akan menghasilkan komunika bersama. Bagaimana Indonesia Sebenarnya kalau kita lihat jujur, belum pernah saya kira G20 situasi dunia sekompleks sekarang ini. Kalau pada akhirnya nanti tidak melahirkan leaders komunike, menurut saya ya sudah, tidak apa-apa. Tapi banyak hal, saya kira saya defend lebih dari 361 titik yang kita hasilkan. Berbagai macam, dan itu billion of dollars kalau dihitung dari segi ekonomian. Baik itu dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang decarbonization, banyak hal lain yang bisa kita capai. Misalnya juga membangun kerjasama mangrove restoration,
banyak area lain yang saya kira kita cover di sini. Jadi saya melihat ya leaders communicate itu sangat penting, tetapi lebih penting lagi yang konkret yang kita bisa lihat hasilnya dari pertemuan negara-negara anggota G20 ini. Ya kita masih berharap ada beberapa waktu ke depan mungkin ada komunike yang bisa keluar, tapi kalau tidak ya itulah keadaannya. Tapi paling tidak selama pertemuan ini kita bisa membuat suasana itu lebih baik. Silakan. Terima kasih, Pak. Sore Pak Menteri, nama saya Jessica dari televisi Al Jazeera. A lot of the focus has been about the attendance of the G20 summit, which leaders will come and who will not. And of course, a lot of the focus has been on the Russian president. In your opinion, does the absence of him and some other leaders hamper the summit in any way, or indeed could it be seen as potentially beneficial? Thank you. Well, I think there are 17 leaders going to be here tomorrow night, I think, begin. 3 leaders couldn't come. Number one is President Putin, because he has domestic issue to settle. Number two, I think Brazil president, I think just election, they couldn't come, because of transition. Number three, a Mexico president, and Mexico president, as far as I understand, never been away from Mexico. So that's our thing, 3 head of state. The other, I think you look at the number of the delegation is still very high, and discussion also very, very good. And I'm glad that America and China also be here, and we'll see what happens. Hopefully going to see something happen during their presence in Bali. And I understand also Japan, some others, I think 17 head of state member of G20 is going to be here. Yeah. Thank you. Oke. Yeah, please. Oke Pak, saya Yasin dari TV One. Pak Menko, yang pertama Pak, untuk pertemuan bilateral yang sudah diminta sama negara lain, itu kan katanya ada sekitar 17 semuanya minta itu Pak. Nanti untuk pertemuan bilateral dengan Presiden Jokowi yang diminta itu seperti apa? Apakah Pak Presiden sudah mengakomodir semuanya 17 itu Pak dengan waktu yang sangat singkat? Dan apakah nanti di dalamnya itu Pak akan ada pembicaraan sehingga nantinya Pak Jokowi ini bisa mengajak adanya leader komunika, jadi istilahnya apa ya, strategi untuk ngomong antara 4 mata. Kemudian yang kedua Pak, untuk kegiatan yang outdoor yang rencananya ada di GWK kemudian mangrove, itu untuk tingkat pengamannya seperti apa Pak? Dan apa betul juga rencananya akan ada para kepala negara ini bersepeda bersama itu Pak? Terima kasih Pak. Saya jawab dari belakang, yang bersepeda bersama saya belum dengar, baru dengar ini. Kalau GWK saya kira sampai hari ini semua hadir, dan kemarin waktu gladi kotor saya lihat sangat spektakuler. Saya kira siapapun yang akan melihat itu ya akan melihat sesuatu yang luar biasa dan merefleksikan bahwa ekonomi kita sangat baik. Jadi pertunjukan itu diatur secara sangat profesional oleh orang Indonesia. Tadi mengenai apa yang sebelumnya? Pengamanan saya kira kita berpengalaman, ya kita berdoa untuk tidak ada apa-apa, tapi overall saya kira pengamanan sangat baik dari pihak kepolisian maupun dari TNI, dan kita saya kira sudah mulai mengaktifkan face recognition kemarin digelar, dan itu kita bisa catch orang yang masuk di airport, di pelabuhan maupun nanti di tempat-tempat lain. Jadi langsung kemarin saya minta dipraktekkan bisa menarik, dan itu memang jadi privacy kita enggak ada ya, karena semua kalau mau dilihat siapa orang ini, di mana orang ini, handphone, GPS ada kemana. Jadi saya kira pengamanan enggak ada isu. Koordinasi dengan secret service dari berbagai negara saya kira berjalan dengan baik. Tidak bisa kita akomodasi semua maunya mereka,
Tapi ada juga some extent kita bisa paham. Tapi karena saya juga pengalaman dulu waktu saya masih aktif, memang ada SOP, Standing Operation Procedures, yang orang harus menghormatin itu. Jadi negara kita ini juga tidak bisa diatur-atur siapapun. Jadi semua ada. Jadi apa yang berlaku internasional itu menjadi pegangan kita. Terus apa lagi tadi pertanyaan? Pertemuan bilateral itu saya kira saya belum mau mendisclose, tapi saya kira cukup bagus. Ada nanti pertemuan mungkin yang sangat strategis. Kita tunggulah 2 hari lagi, ya kejadian dulu baru kita ngomong. Ya, tapi saya pikir akan menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo ini presiden yang mampu memberikan contoh. Tadi beliau dari Kamboja telepon saya menanya persiapan-persiapan sampai detail sekali. Bagaimana di Dom waktu makan siang, bagaimana nanti Presiden menyaksikan dengan Presiden Xi Jinping mengenai kereta api cepat Jakarta-Bandung Dynamic Test yang sudah selama 2-3 hari ini kita lakukan dan berhasil dengan baik. Dan kemudian bagaimana industri-industri yang ada BRI, yang ada di Indonesia Timur, dan juga pertemuan nanti Presiden Joko Widodo dengan Presiden Xi Jinping, bilateral dan sebagainya. Overall saya kira persiapan-persiapannya saya lapor tadi Presiden, ya saya bilang 100%, nanti terlalu tidak pas, tapi 99% lah sudah siap. Jadi by tomorrow ya kita bisa klaim sudah 100% ya siap. Silakan. Apanya pelayanan? Oh, ya saya pikir nanti ada yang ngukur. Memang saya minta untuk dilakukan itu, tapi sampai hari ini saya belum tahu. Tapi saya pikir dari yang saya lihat media, Anda kan media, jadi ya sampaikanlah yang benar mengenai negaramu ini. Kan negaramu ini, kamu yang masih muda-muda, saya kan udah tua. Jadi apa yang kalian buat ini ya dampaknya kan kalian, saya hanya mentoring aja. Ya saya pikir sangat banyak karena ya semua yang interview saya, baik dari BBC maupun dari New York Times atau dari mana lagi banyak itu, semua mengapresiasi ekonomi kita dan mengapresiasi leadership Presiden Joko Widodo. Dan tadi dari berbagai delegasi yang datang meninjau, saya iseng tanya juga, seperti dari Itali, dari mana-mana. Mereka bilang, ya I cannot say with my we admire so much this preparation. Kayak gitulah. Jadi ya, kita lihatlah sampai nanti tanggal berapa? Tanggal 16 sore atau 17 pagi. We are very confident about this and we are preparing the best we can do it. Silakan. Baik Pak, mungkin karena keterbatasan waktu kita cukupkan Pak. Oke, terima kasih. Saya mohon doa Anda semua dan banggalah kau jadi orang Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Menko.